Halo, aku Agnes. Ini adalah video pertamaku di channel Veronica Agnes, sebuah ruang kecil yang aku buat. Di sini aku akan banyak berbagi tentang perjalanan hidup, tentang jatuh bangun aku dalam menjalani hidup, tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gak selalu ada jawabannya sekarang, dan tentang bagaimana kita ternyata masih bisa tetap berjalan. Aku percaya setiap orang punya cerita, dan lewat video-video di channel ini aku pengen ajak kita semua untuk sama-sama bertumbuh buat jadi versi yang paling hebat dari diri kita dan tetap jadi versi yang paling jujur. Udah usaha, udah berdoa, udah semangat, tapi ternyata kenyataan jauh dari apa yang kita harapkan. Yang kamu harapkan jadi milikmu ternyata pergi. Yang kamu kira akan berjalan sesuai dengan ekspektasi, perlahan-lahan malah mengecewakan satu persatu. Dan dari situ kita mulai mempertanyakan banyak hal. Mulai dari diri kita sendiri, orang-orang lain di sekitar kita, bahkan Tuhan. Kayak, apa aku kurang berusaha? Apa aku kurang berdoa? Apa aku kurang pantas? Tapi pelan-pelan aku belajar bahwa hidup yang gak sesuai dengan ekspektasi itu bukan berarti kita gagal. Kadang justru di situ Tuhan sedang menulis ulang cerita kita dengan cara yang belum siap kita pahami. Ketika kita tumbuh di antara kekecewaan, sebenarnya kita sedang belajar memahami siapa diri kita sebenarnya, bukan saat semuanya berjalan lancar, tetapi ketika semua terasa berat dan kita tetap memilih untuk melangkah. Ekspektasi itu lahir dari sebuah harapan. Tapi kalau harapan itu gak dibarengi dengan ruang untuk kecewa, dia akan berubah menjadi sebuah beban. Kita merasa gak cukup bukan karena kita benar-benar gagal, tapi karena kita sering membandingkan perjalanan kita dengan orang lain yang kelihatannya mulus dan lancar, kelihatannya cepat sampai, kelihatannya stabil, kelihatannya lebih mapan. Padahal yang kita lihat itu hanya permukaannya. Sementara kita memandang diri kita yang sedang berjuang di dalam kedalaman, dan setiap orang memiliki proses itu. Kalau kamu ada di titik ini, izinkan aku bilang kamu nggak salah, kamu nggak gagal. Hidup memang nggak akan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, tapi itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi justru di balik semua ketidaksesuaian ini ada hal-hal yang jauh lebih bermakna yang sedang disiapkan, bukan untuk membuktikan diri ke dunia, tapi supaya kamu mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya, apa yang penting dan apa yang enggak. Waktu hidup gak berjalan sesuai dengan rencana itu sinyal buat berhasil. Kadang aku berpikir waktu hidupku gak berjalan sesuai dengan rencana itu bukan sinyal buat berhenti, tapi sinyal untuk mendengarkan lebih dalam. Mungkin ada arah baru yang Tuhan ingin tunjukkan. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menggenggam rencanamu sendiri sampai lupa bahwa Tuhan juga punya skenario yang jauh lebih besar, lebih indah, meskipun lewat dengan cara yang kita nggak suka. Dan mungkin justru lewat kegagalan Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita pikir baik, padahal sebenarnya enggak. Jadi kalau kamu bertanya harus gimana saat hidup berjalan nggak sesuai ekspektasi, mungkin jawabannya bukan tentang memperbaiki semuanya sekarang, tapi mulai dari menerima bahwa kecewa itu wajar, rasa lelah itu manusiawi, dan kamu tetap berharga meski belum sampai di mana-mana. Alih-alih terus memaksa hidup sesuai rencana, kenapa enggak coba jalani hidup sebagai proses yang terbuka? Ekspektasi boleh ada, tapi beri ruang untuk kejutan, teman-teman. Beri ruang untuk kegagalan, beri ruang untuk belajar. Karena di setiap kegagalan ada perjalanan tersembunyi, dan di setiap
jalan buntu, aku percaya ada pintu baru yang sedang disiapkan. Kita tumbuh dengan banyak gambaran atau ekspektasi. Umur segini udah harus punya ini, udah harus jadi itu, udah settled. Tapi kenyataannya hidup gak selalu ngikutin naskah kita. Kadang yang kita pikir A itu baik, ternyata hidup kasih kita B. Dan di momen itu, kecewa kan pasti ada. Marah, sedih, putus asa, sakit, sepi yang akhirnya bikin kita mulai ragu sama diri sendiri, bahkan sama Tuhan. Padahal dulu kita semangat banget nih ngerancang masa depan. Kita bayangin langkah-langkah jelas, jalannya lancar, dan endingnya pasti bahagia. Tapi realitas seringkali enggak serapi itu. Ada yang kerja keras tapi belum diakui, ada yang udah kasih yang terbaik tapi ujung-ujungnya ditinggalin juga. Ada yang berdoa tiap malam tapi jawabannya belum kelihatan. Dan kalau itu kamu sekarang, aku cuman mau bilang, perasaanmu, luka itu gak akan pernah mendefinisikan nilaimu. Kamu bukan kegagalan, kamu cuman lagi ada di bagian cerita yang belum selesai. Kadang kita butuh patah dulu buat ngerti makna pulih. Kadang kita harus nyasar dulu untuk bisa tahu siapa yang setia menuntun kita untuk pulang. Kadang justru lewat realita yang kelihatannya berantakan, Tuhan ngajarin kita makna percaya yang lebih dalam. Jadi ya ternyata nggak apa-apa kalau sekarang belum seperti yang kamu harapkan. Nggak apa-apa kalau sekarang kamu belum tahu arah. Karena kadang justru dari jalan yang nggak kita rencanain, Tuhan justru nunjukin versi hidup kita yang jauh lebih luar biasa dari sudut pandangnya. Aku belajar juga satu hal, bahwa validasi itu penting. Kadang aku terlalu cepat bilang ke diri sendiri kayak, harusnya aku bersyukur, harusnya aku nggak ngerasa gini, gitu. Padahal hati kita belum siap ternyata. Kita langsung paksa diri untuk kuat, untuk kelihatan oke, buat tersenyum terus. Padahal di dalamnya lagi hancur, lagi capek. Aku ngerti, karena aku juga pernah ada di posisi itu. Di titik terendah, aku coba belajar untuk positive thinking. Tapi rasanya kayak nutupin luka pakai senyum palsu, teman-teman. Gimana kalau kita kasih ruang buat kecewa, gak usah buru-buru bangkit, gak usah langsung ngerti semua maknanya saat itu juga. Kayak kita sekedar duduk dulu bareng rasa sedihnya, tarik nafas, dan tanya pelan-pelan ke diri sendiri, sebenarnya aku lagi butuh apa sih? Butuh dimengerti kah? Butuh dikuatkan nggak? Atau cuman butuh ditemenin? Kadang yang kita butuhin bukan solusi, hanya ruang aman yang bisa jadi tempat kita meluapkan semuanya. Karena luka yang gak kita sadari gak akan pernah benar-benar sembuh ketika kita gak memberi ruang untuk itu. Dan aku sadar, ketika aku beri waktu, aku beri ruang untuk semua rasa itu, entah itu sedih, kecewa, sakit, patah, pelan-pelan aku mulai mengerti bahwa ternyata boleh kok ngerasa sedih, boleh kok ngerasa kecewa, boleh banget ngerasa lelah. Karena dari situ proses pulih bisa benar-benar dimulai. Ada seseorang yang bilang ke aku gini, ada kalanya apa yang kita pikir akan hancurin kita justru itu yang akan membentuk kita. Dan jujur itu bukan kalimat yang mudah untuk dipercaya. Waktu kita lagi di tengah-tengah badai, teman-teman. Waktu kita lagi ada di masa-masa tersulit dalam hidup kita. Waktu semua yang kita rencanakan tiba-tiba gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Waktu doa-doa kita terasa kayak mental ke langit-langit, gak nyampe. Dan ya, aku pernah ada di titik itu, yang semua kelihatannya kayak sia-sia, udah kasih yang terbaik, udah berharap, udah yakin, tapi yang datang malah
penolakan, kehilangan, atau jalan buntu. Tapi sekarang ketika aku lihat ke belakang, aku mulai ngerti ternyata waktu itu Tuhan lagi gak tinggal diam. Dia cuman lagi bawa aku muter supaya aku gak jatuh ke tempat yang lebih dalam. Dia arahkan aku ke jalan yang lebih panjang, tapi lebih aman, lebih sehat, dan lebih siap. Dan jujur prosesnya gak enak. Rasanya lama, sepi, dan kadang bikin ragu. Tapi pelan-pelan aku sadar, ternyata bukan aku yang gagal. Aku cuman sedang diarahkan ulang. Karena yang kita kira keterlambatan, bisa jadi itu perlindungan. Yang kita kira penolakan, bisa jadi itu pengalihan ke sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kamu lagi ada di titik bingung, kecewa, hilang arah, capek, mungkin ini bukan tentang gagal. Mungkin ini tentang disiapkan, diperkuat, dan diarahkan ke sesuatu yang lebih oke menurut Tuhan. Hari ini kalau hidup kita gak sesuai dengan rencana, mungkin itu bukan akhir teman-teman. Mungkin itu pemulihan. Mungkin saja itu permulaan yang belum kita ngerti sekarang. Karena seringkali kita ngerasa gagal karena standar yang dibentuk orang lain. Padahal kita semua punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang larinya kenceng, ada juga yang jalannya pelan. Tapi bukan berarti dia tertinggal. Kita nggak harus paham semuanya hari ini. Nggak harus pura-pura kuat kalau emang lagi lelah. Dan kalau hari ini kamu ngerasa sendirian, aku mau bilang, aku mau kamu tahu bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Bahkan saat kamu gak sanggup doa pun, Dia tetap tinggal di dekatmu, menemani langkah yang kamu rasa berat saat itu. Perjalananmu berharga, bukan karena kamu selalu berhasil, tapi karena kamu terus memilih untuk bangkit lagi, walaupun perlahan. Jadi kalau kamu masih di sini, masih bertahan, itu udah luar biasa banget teman-teman. Pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Hidup bukan tentang sampai duluan, tapi tentang setia berjalan, walaupun jalannya kadang susah dimengerti. Oke, segitu dulu video kali ini. Thanks banget udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.